Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita masuk ke materi etika bisnis dan tanggung jawab sosial ya. Jadi dalam bisnis ini kita harus memahami etika apa yang harus kita taati dalam bisnis tersebut ya. Jangan sampai kita berbisnis tapi ternyata menyalahi etika gitu ya. Dan selain itu kita juga punya tanggung jawab sosial. Kenapa demikian ya? Di sini dijelaskan bahwa bisnis itu kan pasti melibatkan masyarakat gitu ya, entah dia sebagai pelanggan kita, karyawan kita, supplier kita, dan lingkungan bisnis lainnya. Misalnya kita mendirikan suatu perusahaan di kota A gitu ya, di kota A. Maka kita kan harus punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya gitu ya. Ya, saya ada satu contoh gitu ya. Jadi di tempat saya tinggal di daerah Pati itu ada yang namanya pabrik punya bisnis pengolahan tepung pati gitu ya. Nah, kemudian ya jadi di perusahaan saya yang di perusahaan di dekat rumah saya itu adalah mengolah tepung pati gitu ya. Di situ banyak masyarakat yang komplain karena aliran tepungnya itu ya, aliran limbahnya itu menyebabkan bau dan banyak nyamuk gitu ya. Nah, kalau seperti itu sebenarnya kita lihat secara etika gitu ya. Etikanya gimana gitu ya? Mungkin dia harus minta izin atau memberi kompensasi. Etika dan tanggung jawabnya ya, memberi kompensasi ke warga misalnya, atau mungkin dia mengolah limbahnya jangan di situ, misalnya dibuat suatu ditanam di ini ya, di suatu lubang dan sebagainya gitu ya. Itu ada solusinya lah. Itu termasuk apa itu? Bisnis yang harus punya etika dan tanggung jawab sosial. Kalau misalnya pelaku bisnis ini tidak punya etika dan tanggung jawab sosial, maka dia tidak akan bertahan lama di situ. Itu pasti masyarakatnya akan komplain gitu ya, dan itu sangat menghambat pertumbuhan bisnis gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke etika bisnis. Etika bisnis ini diartikan sebagai suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Jadi punya prinsip-prinsip tersendiri dalam sebuah bisnis gitu ya. Etikanya seperti apa, kalau dengan karyawan seperti apa, dengan pelanggan seperti apa. Maka kalau dalam tata pemerintahan ini ya, bisnis yang sudah besar itu biasanya sudah diatur oleh pemerintah gitu ya. Apa gitu etikanya ke karyawan seperti apa? Misalnya kalau karyawannya hamil cutinya sekian. Nah, itu adalah salah satu etika-etika bisnis yang harus dijalankan dan itu sudah diatur gitu ya. Apakah pelaku bisnis tersebut hanya mentaati aturan pemerintah gitu ya? Itu di dalamnya sebenarnya ada etika-etika gitu ya di dalamnya. Kemudian tanggung jawab sosial. Kalau mungkin di perusahaan besar ini tanggung jawab sosial sudah diatur gitu ya. Misalnya kalau ada karyawan sakit, maka dia harus mengcover biaya sakitnya gitu ya. Atau misalnya kalau ini ya punya anak sekian, maka harus ada tunjangannya. Kemudian kalau misalnya limbahnya ini misalnya ada kompensasi, ini sudah ada aturannya. Tapi bagaimana dengan pelaku bisnis kecil gitu ya? Dia juga harus punya tanggung jawab sosial gitu. Misalnya lah kita punya bisnis kecil gitu, menjual makanan itu, sampahnya itu kan kita juga harus membersihkan gitu ya. Kenapa demikian? Karena misalnya katakanlah kita menjual makanan ayam bakar misalnya, sisanya gitu ya, sisa-sisanya itu pasti akan bau kalau beberapa hari tidak diambil. Nah, itu etikanya seperti apa? Misalnya dibungkus, dibuang, setiap hari harus membuang, tanggung jawab sosialnya apa, harus membersihkan sebelum tutup dan sebagainya. Ini adalah tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Tanggung jawab sosial di sini diartikan suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat secara luas, meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Jadi pelanggannya ya punya tanggung jawab, misalnya barang rusak harus ada returnya, diretur dan sebagainya. Ini tanggung jawab sosialnya. Kemudian karyawan, tanggung jawabnya apa terhadap karyawan? Tadi ya, misalnya memberikan gaji yang layak, memberikan tunjangan dan sebagainya. Ini adalah etika bisnis dan tanggung jawab. Kemudian di sini etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting ya. Perannya apa di situ? Untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi.
Ya, jadi kalau etika bisnis ini terjaga dengan baik, maka perusahaan itu akan menjadi kokoh gitu ya. Dia akan mampu untuk berdaya saing dengan perusahaan lain. Tapi bagaimana jika etika bisnis ini diabaikan gitu ya? Maka di sini otomatis perusahaan tersebut ini akan rapuh dari dalam gitu ya. Misalnya kelihatan kokoh tapi sebenarnya rapuh. Kenapa? Karena dia tidak beretika. Tidak beretika mungkin sekali dua kali oke, di awal-awal mungkin dimaklumi, tapi kalau lama kelamaan saya rasa itu akan menimbulkan suatu masalah gitu ya, entah masalah itu dari dalam maupun dari lingkungan luar. Kemudian selain tadi ya, selain dia membuat bisnis itu menjadi kokoh gitu ya, peran lain adalah etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan. Jadi pimpinan juga tidak semena-mena terhadap karyawan, karyawan juga tidak banyak menuntut terhadap pimpinan. Ada etikanya masing-masing seperti itu. Kalau pemimpin ini menghargai karyawan, saya rasa karyawan juga akan loyal terhadap pimpinannya. Ya, ini etika bisnis harus ada di dalamnya. Kemudian berikutnya, perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika. Ya, yakni bisnis dengan kinerja unggul yang berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika perusahaan ini tidak mentaati hukum ya, mentaati etika yang berlaku, maka di sini bisnis ini sebenarnya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Ada yang salah dengan bisnis tersebut. Kemudian etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen ya. Jadi etika bisnis ini nanti jadi pedomannya dalam menjalankan suatu bisnis, yaitu dengan untuk melaksanakan pekerjaan ya sehari-hari dengan fondasi moral, luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional ya. Kejujuran, anti korupsi ya, ini adalah etika dalam bisnis misalnya. Kemudian bagi hasil dengan karyawan, kalau kenaikan tinggi maka akan ada bonus dan sebagainya, ini termasuk dalam etika bisnisnya. Nanti diikuti dengan sikap-sikap yang profesional gitu ya, transparansi keuangan dan sebagainya. Kemudian dalam menciptakan etika bisnis ini ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengendalian diri. Kemudian pengembangan tanggung jawab sosial ya, jadi harus ada tanggung jawab sosial tadi yang saya sampaikan di awal. Kemudian mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Walaupun teknologi informasi ini pesat, tapi perusahaan harus punya jati diri gitu ya. Tidak mudah ikut grup ramudeng rembuk gitu ya, ikut-ikutan tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan ciri khas perusahaan. Kemudian menciptakan persaingan yang sehat, menghindari monopoli ya, oligarki. Kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa misalnya kita itu menimbun barang, kemudian ketika barang mahal baru dikeluarkan. Nah, ini etika bisnisnya ini kurang baik gitu ya. Jadi persaingannya harus dibuat yang sehat. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan ya, kemudian menghindari sifat 5K. Capitalize, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi gitu ya. Jadi jangan ada kong kali kong di belakang gitu ya, kemudian cuma main koneksi saja, keluarga aja yang diangkat gitu ya, kemudian memberikan komisi atau korupsi. Nah, ini jangan sampai ada seperti itu. Kemudian berikutnya tadi ya hal yang perlu diperhatikan, mampu menyatakan yang benar itu benar. Jadi kalau misalnya itu benar walaupun dia karyawan, jadi harus berani mengatakan bahwa itu benar. Walaupun itu pimpinan gitu ya, kalau salah harus menyatakan bahwa itu salah. Kemudian menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah ya, antara produsen, supplier, ini harus menanamkan sikap saling percaya. Kemudian konsekuensi dengan aturan yang disepakati bersama di perusahaan, ya, entah pimpinan atau bawahan tidak boleh ada yang melanggar. Kemudian menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa miliki terhadap apa yang telah disepakati, apa yang sudah disepakati di awal. Di etika bisnis biasanya kalau kita masuk ke suatu perusahaan, di sini ada aturan-aturan yang harus disepakati dan ini harus dijunjung tinggi gitu ya. Awal masuk ya saja, tapi ketika sudah lama semakin molor gitu ya. Ini artinya dia tidak menumbuh kembangkan kesadaran terhadap apa yang telah disepakati. Kemudian perlu adanya sebagian etika bisnis ya yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan undang-undang. Jadi perlu gitu ya, etika dalam berbisnis ini memang diundang-undangkan. Kenapa demikian? Karena undang-undang yang resmi itu nanti ada
konsekuensinya, ada hukuman terhadap pelanggaran. Nah, ini perlu ya, etika-etika bisnis yang penting ini perlu memang diundang-undangkan. Kemudian dalam persaingan bisnis ini juga ada etikanya ya. Mungkin bagi pelaku bisnis sudah tahu bahwa perlakuan persaingan di dunia bisnis kadang tidak sehat itu ya. Saya sendiri, keluarga kami terjun di dunia bisnis ini ya, kain, konveksi dan sebagainya itu ya. Itu juga sama, itu tidak, kadang ada tidak rasional gitu ya. Misalnya ya, kain gitu ya, per meter sudah mengambil untung yang sangat rendah. Ada itu yang tidak masuk akal gitu ya. Misalnya kayak baju ya, dihitung dan sebagainya gitu misalnya ya, jatuhnya misalnya 75.000. Ada itu yang menjual 60.000 gitu ya. Sampai bingung itu sebenarnya dapat untungnya dari mana gitu ya. Itu persaingan tidak sehat ya. Jadi tidak sehatnya kenapa? Karena dia memang benar-benar misalnya banting harga untung cuma 100 rupiah, kok bisa dia untung cuma 100 rupiah? Karena dia partai besar itu, misalnya sekali menjual misalnya 5.000 pieces gitu ya. Kalau dia untung 100 rupiah sekali jual aja udah 500.000 gitu. Bayangkan dengan yang skala bawah gitu ya, ambil untung 5.000 aja, jualnya masih kisaran 75 sampai 80 misalnya. Kalah telak gitu ya. Ini adalah persaingan bisnis yang tidak sehat itu ya. Jadi dia memonopoli segalanya, kemudian dia menjualnya dengan harga yang sangat rendah sehingga nanti bisnis lainnya ini sudah benar-benar kalah dengan persaingan tersebut. Ini persaingan yang tidak sehat gitu ya. Maka di sini dalam persaingan ini ada etika yang harus ditaati. Yang ketatnya persaingan bisnis menyebabkan berapa lama kurangnya memperhatikan etika dalam bisnis dan mengaruhi tingkat kepercayaan dari elemen-elemen pembisnis ya. Kemudian saling menjaga pekerjaan dan kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut baik dalam lingkup maupun makro. Jadi ada etikanya di situ. Jadi dulu pernah gitu ya, kami itu menjual kain gitu ya, dikasih cek gitu ya. Ceknya waktu itu nilainya puluhan juta ya. Dicairkan tuh nggak bisa gitu. Ketika mencari orangnya itu ternyata ruwet gitu. Ternyata dia bukan pemilik toko tersebut. Jadi misalnya dia transaksinya di luar, ini saya kasih cek mas gitu. Ternyata dia tidak jelas gitu. Itu etika adanya penipuan seperti itu tuh kadang yang membuat pelaku bisnis tidak percaya dengan ini ya, dengan supplier atau mungkin rekan dalam kerjasamanya ini dia kurang adanya rasa percaya gitu. Nah, untuk menjaga kepercayaan tersebut etika ini harus dijunjung tinggi gitu ya, jangan sampai ada penipuan dan sebagainya. Perilaku yang tidak etis dalam berbisnis apa gitu ya, di situ merupakan suatu tindakan dengan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, baik itu dia nanti memonopoli ini ya bisnisnya atau penipuan. Ini adalah perilaku yang tidak etis dalam bisnis. Apa itu ciri-ciri perilaku yang tidak etis? Yaitu yang pertama tidak ada pengendalian diri ya, kurangnya kebalikan dari ciri etika bisnis tadi ya, menciptakan persaingan yang tidak sehat tadi yang saya contohkan. Dia ngambil untung 100 rupiah, tapi jualnya sekali jual dia bisa menjual 1000 pieces gitu ya misalnya, atau dia mengambil untung 100 rupiah, sekali jual dia bisa tembus misalnya 10.000 pieces, itu sudah berapa? Sudah 1 juta untungnya sekali jual. Nah kalau yang menjual eceran gitu ya, kalau ambil untung 100 dari mana gitu ya dapat ininya ya. Nah ini termasuk persaingan yang tidak sehat. Kemudian hanya berpikir untuk diri sendiri ya, egois ya, tidak merasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati, kemudian tidak jujur. Kemudian contoh kasus etika bisnis dalam praktek di sini PT Perusahaan Listrik Negara PLN misalnya adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik ya, sekaligus mendistribusinya. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditujukan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Ini dalam bisnis harus ada etikanya gitu ya. Misalnya PLN, coba kalau PLN bilang listrik itu naik 1000%, ya kita tetap mau nggak mau pakai gitu. Kok demikian gitu? Ya karena nggak ada lagi yang menjual listrik itu. Nah ini makanya di dalamnya ada etikanya, ada aturannya. Dijual itu ada hitungannya. Jadi menjual listrik per
meternya itu sekian, ini ada hitungannya. Kalau tidak ada etika, masyarakat sudah kelabaan itu. Misalnya pemerintah menaikkan listrik 100 kali lipat gitu ya, 1000% misalnya. Yang dulunya misalnya 100.000 jadi 1 juta. Ya paling gimana mau mutus listrik juga butuh gitu ya zaman sekarang misalnya seperti itu. Nah ini maka harus dijaga gitu etikanya ya. Kemudian ini contoh kasus yang monopoli yang dilakukan PT PLN, fungsi PLN sebagai pembangkit distribusi dan transmisi ya. Dia mau dari pembangkitnya, distribusinya ini ya. Kemudian krisis listrik memuncak pada saat PT PLN memperlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Medan dan sekitarnya selama periode 2013-2014. Di situ ada krisis listrik ya. Nah, kemudian di sini etika bisnis ya, ini menghasilkan kebutuhan bisnis, kemudian pendapatan perusahaan, nilai perusahaan. Jadi etika bisnis ini nanti akan berpengaruh terhadap keputusan bisnis, juga akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan, juga akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Bagaimana jika etika bisnis ini tidak etis? Ya sama, nanti keputusan bisnisnya juga akan menghasilkan keputusan yang tidak baik. Pendapatan perusahaan juga akan turun gitu ya. Karena apa? Karena nanti dia tingkat kepercayaan masyarakat akan rendah. Kemudian nilai perusahaan juga akan menjadi buruk citranya. Sekarang kita masuk ke tanggung jawab sosial. Ya, tanggung jawab kepada pelanggan. Tanggung jawab pada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Ya, di situ ada tanggung jawab produksi ya. Produksi gimana harus dibuat sebaik mungkin, harus ini ya. Jadi tanggung jawab ke konsumennya kan misalnya makanan dibuat sehigienis mungkin gitu ya. Kalau misalnya konsumennya nggak lihat aja kok gitu ya, misalnya seperti itu, ini berarti perusahaannya tidak tanggung jawab. Walaupun konsumennya tidak melihat prosesnya, tapi dia harus bertanggung jawab untuk menyediakan makanan yang halal ya, kemudian makanan yang baik gitu ya, makanan yang sehat gitu ya, yang higienis. Ini adalah tanggung jawab bagi produksi. Kemudian tanggung jawab penjualan. Produksi tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan yang menyesatkan ya. Jadi iklan ini juga harus sesuai dengan keadaan. Makanya ada lembaga pengawas iklan itu ya. Jadi kalau misalnya lembaga perlindungan konsumen itu untuk apa? Untuk melindungi ini. Misalnya buatnya pakai ini, oh di iklan nggak diikutkan misalnya. Ini nanti lembaga perlindungan konsumen ini akan bertindak. Itu termasuk salah satu untuk melindungi hak-hak pelanggan. Kemudian cara menjalani tanggung jawab, yaitu ada kode etik ya, ada kode etik, petunjuk kualitas produk, makanya ada BP POM itu ya, itu salah satu lembaga yang akan menjaga kualitas produk ya. Nah, untuk apa? Untuk tadi menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan, memantau semua keluhan ya, makanya ada hotline call center gitu ya, ada lembaga penjaminan konsumen ya, ini untuk menjamin tanggung jawab sosial kepada masyarakat ini ada. Kemudian umpan balik pelanggan, meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik atas barang atau jasa yang merasa beli walaupun selama ini tidak ada keluhan ya, dengan mengirim kue dan sebagainya. Ini salah satu tanggung jawab sosial. Kemudian bagaimana cara konsumerisme menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan ya? Tanggung jawab kepada pelanggan didorong juga oleh sekelompok konsumen tertentu, mewakili permintaan kolektif pelanggan di mana bisnis memenuhi kebutuhan mereka ya. Biasanya ada ini ya, kelompok untuk memantau itu. Cara pemerintah menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan gimana gitu ya? Peraturan perundangan ya tentang keamanan produk, peraturan perundangan tentang periklanan ya, tentang kompetisi industri, ini ada undang-undang. Kalau pemerintah tidak mengeluarkan undang-undang seperti ini, ya nanti tanggung jawab sosial terhadap pelanggan ini sak-sae gitu. Makanya ada BP POM yang menjamin tadi ya. Jadi kalau misalnya produk itu benar-benar sudah diuji, iklan itu benar-benar tidak menyesatkan. Ini ada peran pemerintah di situ. Selain kepada pelanggan, bisnis juga memiliki tanggung jawab terhadap karyawan ya. Rasa aman para karyawan ya, tempat kerja yang aman, nyaman ya, mengecek peralatan kerja sampai peralatan kerjanya ini membahayakan, ini tanggung jawab terhadap karyawan ya. Perlakuan layak oleh karyawan lain, jadi antar karyawan ini harus berlakukan dengan layak ya, memiliki kesempatan yang sama ya, misalnya untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, ini harus mempunyai kesempatan yang sama. Bagaimana cara perusahaan untuk meyakinkan tanggung jawab kepada karyawan ya? Ini beberapa perusahaan menciptakan prosedur keluhan karyawan ya.
Misalnya menyediakan kotak keluhan karyawan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian konflik dengan pemberhentian karyawan PHK ya, ini pasti terjadi di sebuah perusahaan yang ingin mengurangi biaya gitu ya. Apalagi bahkan sekarang banyak teknologi yang menggantikan manusia. Ini PHK ya, maka di sini juga harus ada tanggung jawab sosialnya. Misalnya solusi terbaik adalah dengan menyalurkan karyawan yang di PHK pada pekerja lain dalam perusahaan atau perusahaan, bisa saja dipindah. Kalaupun tidak bisa, maka di situ harus memberikan pesangon misalnya. Kemudian selain tanggung jawab kepada karyawan dan pelanggan, perusahaan juga punya tanggung jawab terhadap pemegang saham, investor ya. Makanya kalau perusahaan itu mikirnya nggak hanya karyawan saja, tapi investornya juga. Jadi kalau kemarin Undang-Undang Cipta Kerja itu juga harus melihat dua gitu ya. Kalau melihat karyawannya terus, karyawannya makmur dan sebagainya, perusahaannya nggak kuat bayar gitu. Kalau melihat investornya terus, karyawan juga akan tertekan gitu ya, maka harus melihat dua sisi tanggung jawab tadi. Cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab terhadap investor ya atau pemegang saham, manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik ya. Gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan ya, jadi kinerja karyawannya berapa maka akan digaji seperti ini gitu ya. Cara memegang saham meyakinkan tanggung jawab ya, pemegang saham aktif dalam mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan ya, aktif kebijakannya seperti apa ini ya, konflik dalam kompensasi eksekutif yang berlebihan. Salah satu perhatian utama pemegang saham adalah gaji yang diberikan kepada CEO ya. Dan eksternalnya isu itu timbul manakala perusahaan bergaji tinggi kepada para eksekutif, di lain pihak diterima oleh pemegang saham atau sebagainya tidak memuaskan. Nah ini juga nanti akan terjadi konflik. Ya, jadi punya tanggung jawab masing-masing. Selain kepada pemegang saham juga tanggung jawab kepada kreditor yang memberikan suntikan dana ya. Kemudian tanggung jawab pada lingkungan yang tadi saya sampaikan bahwa pencemaran lingkungan juga harus diantisipasi gitu ya. Jangan sampai kita mendirikan perusahaan tapi kita tidak gagas bahwa masyarakat di samping kita itu tertekan gitu ya dengan keberadaan bisnis kita. Ini ya salah satu upaya yang digunakan untuk mengatasi polusi ya, membatasi CO2 ya, merevisi produksi yang pengemasan yang mengurangi limbah ya, menyimpan sampah racun dibuang di tempat khusus, misalnya jangan sampai yang beracun dialirkan di dekat pemukiman warga, misalnya mendaur ulang plastik ya, misalnya memiliki program lingkungan ya, bagaimana untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Kemudian terjadi konflik dengan tanggung jawab lingkungan ya, walaupun perusahaan setuju bahwa lingkungan yang bersih diperlukan, namun masalahnya seberapa besar tanggung jawab yang harus mereka pikul untuk melihara perhatian lingkungan ya, karena ini nanti menyangkut biaya gitu ya. Makanya biasanya ada itu ya, perusahaan itu yang memiliki foundation organisasi ini ya, untuk peduli lingkungan itu ada di sana. Kemudian selain tanggung jawab terhadap pelanggan ya tadi, kemudian tanggung jawab terhadap karyawan, pemegang saham, kreditur, lingkungan luar, dia juga punya tanggung jawab terhadap komunitas. Ya, jadi perusahaan itu biasanya menjadi bagian dari suatu komunitas gitu ya. Maka di sini juga punya tanggung jawab sosial di situ. Kemudian biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial ya. Maaf di sini juga ya. Pelanggan ya, misalnya dengan menciptakan program penerimaan ya, keluhan, mengadakan survei untuk melihat kepuasan pelanggan. Kalau karyawan ya keluhan-keluhannya apa ya, kemudian tidak ada diskriminasi karyawan. Kemudian kalau pemegang saham misalnya pemegang saham misalnya mengumumkan informasi keuangan secara transparan. Kalau lingkungan ya ada regulasi dari pemerintah gitu ya, biasanya untuk lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah memiliki undang-undang bagaimana untuk perusahaan yang memiliki limbah di lingkungan nanti pengolahannya seperti apa itu. Oke, demikian ya materi tentang etika dan tanggung jawab bisnis. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.